4, 3, 2, 1. Mengapa kebahagiaan sulit dialami oleh mereka yang mempermainkan Tuhan? Ingin tahu jawabannya? Oleh karena itu tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di skip agar kita dapat menemukan jawabannya. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk sahabat-sahabat Damar yang merasa terberkati atas video ini, silahkan share video ini ke keluarga dan teman lainnya, karena betapa indahnya berbagi kebaikan. Shalom Alehem, senang bisa menjumpai sahabat keluarga Damar. Apa kabarnya sahabat keluarga Damar? Doa dan harapan kami, seluruh sahabat keluarga Damar dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Sahabat keluarga Damar, saat ini kami mau berbagi untuk kita sekalian tentang stop mempermainkan Tuhan. Sebab itu merupakan salah satu penghambat untuk keluarga mengalami kebahagiaan. Hidup takut akan Tuhan tidak hanya kita sampaikan dengan kata-kata kita. Kita katakan, aku hidup takut akan Tuhan. Aku orang yang takut akan Tuhan. Atau mungkin kita katakan kita takut akan Tuhan karena menurut kita rajin, kita aktif di dalam setiap ibadah-ibadah. Sebab sejatinya mereka yang takut akan Tuhan adalah mereka yang menampakkan sikap hati mereka yang benar di hadapan Tuhan, di dalam memperlakukan Tuhan dan firman-Nya, dan juga memperlakukan sesama. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, bagi setiap pribadi ataupun keluarga yang menginginkan untuk mengalami satu kebahagiaan, maka tidak ada jalan lain untuk mereka mengalami kebahagiaan, yaitu dengan mereka hidup setia dan taat secara terus-menerus dan konsisten kepada Tuhan dan firman-Nya. Untuk itu sebelum lanjut, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita sekalian dari Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sahabat keluarga Damar, dari kebenaran firman Tuhan yang baru saya bacakan, di situ Rasul Paulus hendak menyampaikan tentang hidup di dalam dosa dan hidup di dalam kebenaran. Mereka yang hidup di dalam kebenaran akan mengalami dan menikmati kebahagiaan. Tetapi mereka yang hidup di dalam dosa, maka mereka akan menikmati kebinasaan. Inilah yang menjadi pengajaran Paulus kepada jemaat di Galatia. Tetapi dalam perjalanan kehidupan, saat Paulus tidak bersama-sama dengan mereka, Paulus mendapatkan satu informasi, Paulus mendapatkan satu kabar tentang kehidupan jemaat di Galatia, bahwa jemaat di Galatia telah mengalami penyimpangan. Mereka tidak lagi hidup seperti yang Paulus ajarkan kepada mereka, di mana ada pengajaran-pengajaran yang baru muncul dan mereka hidup di dalamnya. Salah satu pengajaran yang muncul kepada jemaat di Galatia pada masa itu, yaitu sekalipun mereka tetap hidup di dalam dosa atau mereka melakukan dosa, mereka menyakiti hati Tuhan, mereka tidak hidup takut akan Tuhan, mereka tetap akan mengalami kebahagiaan itu sendiri.
saat Paulus mendengar berita ini, maka surat ini dikirimkan kepada jemaat di Galatia. Oleh karena itu Paulus mengawali, dia katakan jangan sesat, sebab Allah tidak dapat dipermainkan. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Di saat kita katakan bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, aku hidup takut akan Tuhan, tetapi di sisi lain kita tetap hidup di dalam keberdosaan, dengan sadar kita lakukan itu, maka Paulus mau katakan engkau tidak akan mengalami kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena itu Paulus menegaskan hal ini, apa yang ditabur itu juga yang akan engkau tuai. Kalau engkau menabur di dalam roh, kata Paulus, maka engkau akan menikmati hidup yang kekal dari roh itu. Tetapi apabila engkau menabur kedagingan, menabur keduniawian dalam hidupmu, maka engkau akan mengalami kebinasaan. Engkau akan menerima apa yang engkau lakukan. Oleh karena itu, dengan tegas Paulus katakan jangan sesat. Karena kehidupan jemaat Galatia pada masa Paulus menyampaikan surat itu, dan juga kehidupan orang percaya saat ini ternyata tidak jauh berbeda. Di mana orang percaya saat ini ada begitu banyak yang tidak segan-segan lagi melanggar firman Tuhan. Padahal mereka sudah tahu firman Tuhan. Bahkan mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka sering mendengar, mereka suka dengarkan khotbah. Di mana-mana khotbah mereka kumpulkan itu. Tetapi dalam kehidupan keseharian mereka tidak menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, saya mau katakan kepada sahabat keluarga Damar, kalau engkau sungguh mau mengalami kebahagiaan dalam kehidupan pribadi maupun keluargamu, stop engkau mempermainkan Tuhan. Apa yang keluar dari mulutmu bahwa engkau sangat mengasihi Tuhan, maka apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam hatimu, dalam tindakanmu, itu harus sejalan. Itulah yang dinamakan integritas Kristus. Kita harus memiliki kesatuan ini, karena itu adalah identitas orang percaya. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia untuk hidup seperti yang Tuhan mau, dalam standar Tuhan, bukan dalam standar dunia ini. Kita sering kali mendengar, dan saya sering mendengar, anak-anak Tuhan, bahkan mereka yang aktif, mereka menjadi majelis, mereka katakan demikian, Pak Pendeta, kita masih hidup di dunia ini, kita masih hidup dengan kedagingan, maka kita harus berkompromi dengan dunia ini. Tidak melulu harus Tuhan. Sahabat keluarga Damar, betapa menyedihkan kalau orang percaya punya pemahaman seperti ini. Memang benar kita hidup di tengah-tengah dunia ini, tapi kita memiliki identitas yang baru, yaitu sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus. Maka kehidupan kita tidak boleh lagi seperti kehidupan manusia lama. Kita harus menampakkan kehidupan kita sebagai manusia baru. Itu identitas baru yang kita miliki. Kita tidak boleh lagi berkompromi dengan dunia ini. Makanya saya mau tegaskan, stop kita mempermainkan Tuhan. Karena manakala kita berkompromi dengan dunia ini, sebenarnya kita sedang mempermainkan Tuhan. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, sadar atau tidak, kita seringkali dalam kehidupan kita sering mempermainkan Tuhan. Maka saya mau katakan stop, berhenti, jangan lagi kita mempermainkan Tuhan. Kalau kita mau mengalami kebahagiaan itu dalam hidup pribadi kita maupun dalam kehidupan keluarga kita mau diberkati oleh Tuhan, maka mari kita hidup sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Ingat, apa yang engkau tabur itu juga yang engkau akan tuai. Oleh karena itu sahabat keluarga Damar, kita tidak boleh lagi mempermainkan Tuhan. Karena yang pertama, Dia adalah Tuhan, adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang tidak bisa kita permainkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua,
Mengapa kita tidak boleh mempermainkan Tuhan? Karena Dia adalah hakim yang adil. Segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, pada waktunya nanti kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan hakim yang adil itu. Maka diingatkan, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau engkau menabur di dalam roh, maka engkau akan menuai hidup kekal di dalam roh itu sendiri. Tapi kalau engkau menabur kedagingan, engkau penuh dengan kebencian, engkau penuh dengan kemarahan, engkau penuh dengan iri hati, engkau penuh dengan kebohongan demi kebohongan, dan bagi engkau itu merupakan hal yang biasa, maka ingat, engkau akan menuai akan hal itu. Tapi kalau kita menabur sesuatu yang baik, kita menabur kebaikan, kita menabur kasih, tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, tidak ada dendam, yang ada kita mengampuni, kita mengasihi, maka kita akan menikmati kebahagiaan itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat keluarga Damar, mari bersama-sama, keluarga Damar, keluarga kami, sahabat keluarga Damar, mari kita bertekad, kita berkomitmen bahwa aku tidak mau lagi mempermainkan Tuhan. Aku mau hidup seperti yang Tuhan mau. Identitasku jelas. Aku keluarga Kristen, maka aku akan hidup sebagaimana yang Tuhan mau dalam hidupku. Biarlah apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi sahabat keluarga Damar. Shalom Aleichem.